Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman di J89. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai salah satu modus penipuan yang dilakukan oleh oknum marketing yang melakukan trik-trik marketing yang menurut saya sih uh, kurang kurang baik karena mencoba untuk memanipulasi perasaan, memanipulasi keadaan sehingga mungkin calon pembelinya secara tidak langsung akan tertarik dengan beberapa manipulasi keadaan. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman pernah mengalami atau saya harap sih belum pernah mengalami, namun ini menjadi informasi bagi teman-teman. Nah, ini ini terus terang saja sebenarnya adalah eh, salah satu pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh saya sendiri, di mana pada saat itu di tahun 2012, 21 Januari 2012, pada saat itu saya sedang jalan-jalan ya di salah satu mall yang ada di Makassar. Nah, ketika saya berjalan-jalan di salah satu di salah satu ya di salah satu gerai, maka tiba-tiba ada salah seorang dari SPG atau marketing dari produk elektronik sih ya, produk elektronik. Nah, mereka mencoba menawarkan produknya. Namun sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah kalau cuma menawarkan produk secara biasa saja, it's okay lah, no problem. Tapi yang menjadi masalah adalah dia di di awalnya eh, di awalnya mereka cuma meminta untuk mengisi data mengisi data yang dimana ketika kita mengisi data misalnya maka eh, data-data itu akan diundi dan kemudian kita nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah, misalnya hadiah mobil, hadiah rumah dan sebagainya. Nah, awalnya sih saya cuma ingin membantu untuk mengisi data tersebut. Namun tak disangka ternyata pada saat itu juga eh, sebenarnya mereka ada beberapa orang di tempat itu. Dia saya diajak untuk masuk ke gerainya, kemudian dengan teknik tertentu. Mungkin sebenarnya sih di dalam kalau kita mau eh, ini sepertinya mungkin ada unsur hipnotis juga di dalamnya. Karena mencoba untuk memanipulasi perasaan kita, tiba-tiba kita senang mendapatkan undian atau misalnya kita mendapatkan undian dan sebagainya. Nah, awalnya itu saya cuma menulis blog ini ketika pulang dari mall tersebut, maka awalnya saya cuma menulis blog ini mencoba untuk men-share informasi yang mungkin bermanfaat dengan orang lain. Nah, ternyata ketika saya menulis di blog saya, maka ternyata ini sudah banyak orang yang telah menjadi korban dari sistem marketing seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum tahu sistem marketingnya seperti apa, mungkin bisa membaca secara langsung di blog saya di Darmandi89 WordPress. Di sana saya telah menulis sebuah artikel tentang komunitas pengaduan konsumen, di mana di blog ini saya share tentang cerita-cerita yang teman-teman lain alami ketika mereka mengalami hal yang sama dengan apa yang sebelumnya kita atau kami rasakan. Nah, sampai sekarang itu sudah banyak orang-orang yang memberikan informasi, sampai ada 290 komentar, di mana kebanyakan yang berkomentarnya adalah teman-teman yang pernah atau menjadi korban dari teknik marketing seperti ini. Nah,
teman-teman yang mau membaca lebih detail, silahkan berkunjung ke blog saya di Darwandi 89 untuk melihat lebih detailnya. Nah, yang pertama, karena saya melihat bahwa ternyata sudah banyak yang menjadi korban, saya mencari informasi ternyata Inextron ada sebuah artikel ya, yang saya baca, hati-hati miming hadiah produk Inextron di iPhone. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ini adalah penulisnya adalah Sriati yang diterbitkan oleh Suara Pembaca. Ya, saya mencoba untuk membaca. Nah, kejadiannya berada di Jakarta pada saat itu. Nah, pada saat itu bersama dengan ini dia menyampaikan bahwa ada trik marketing melalui iming-iming keberuntungan mendapat undian yang telah dilakukan oleh toko iHome yang berlokasi di ITC Permata Hijau, tepat di depan kasus sekolah Carrefour Permata Hijau. Nah, kejadiannya itu pada hari Kamis pada tahun 2009. Entah sekarang masih ada atau tidak. Namun ini untuk jaga-jaga saja buat teman-teman supaya eh, tidak ada yang terjebak atau misalnya tidak ada yang menjadi korban dari trik marketing seperti ini. Uh, Dia menceritakan bahwa pada saat dia datang ke ya, setelah belanja dari Carrefour, dia dan suaminya serta anak bungsunya mampir untuk melihat peralatan rumah tangga yang dijual atau disuplai pada toko iHome ITC Permata Hijau. Nah, ketika dia melihat sejenak, ternyata toko tersebut menjual barang-barang elektronik bermerek Inextron seperti induction cooker, air purifier, multi cooker, vacuum cleaner, oven, microwave, set peralatan makan dan yang lain-lain. Intinya mereka menjual peralatan elektronik lah tentang kemudian penjaga toko yang bertugas juga mengatakan bahwa toko tersebut baru dibuka dan sedang promosi, jadi barang-barang yang ada hanya untuk display saja dan tidak untuk dijual. Nah, sebelum meninggalkan toko, penjaganya menawarkan untuk menarik lucky draw. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya lucky draw, jadi semacam undian seperti sehubungan dengan masa promosi dan ulang tahun perusahaan ke-12. Jadi Ibu Sri ini disuruh untuk mengambil. Nah, setelah dibuka, hadiah yang diperoleh adalah alarm pintu. Nah, sama juga sih alarm pintu. Setelah hadiah diberikan pada penjaga toko yang tahu-tahu sudah semakin banyak, jadi memang konsepnya seperti itu. Mereka tiba-tiba banyak begitu, tiba-tiba mereka bergerombol datang ke ruangan dan memberikan selamat, kupon yang ada. Nah, ini kita dengarkan lagi, kita baca lagi. Tidak seperti kupon lain yang sudah diambil oleh pengunjung lain sebelumnya, di mana hanya bertuliskan terima kasih atas kunjungan Anda. Penjaga tadi lalu minta waktu saya menunggu sebentar karena dia akan mengecek apakah ini berarti saya berhak atas hadiah lain lagi. Nah, tadi kan sudah dapat alarm, dan ini ditawari lagi supaya untuk mendapatkan hadiah yang lain. Setelah melakukan telepon dalam ruangan lain, ia kembali dan bilang sponsor, mereka membenarkan bahwa tulisan tersebut menandakan orang yang menarik undian berhak atas hadiah lain yang lebih besar. Sponsor yang mengaku bernama Dian Purnama minta bicara dengan saya melalui telepon dan meminta saya menunggu 3 menit karena paket hadiah akan segera dipersembahkan. Menurut Dian, memang dalam dia ada 2 kupon yang bertandakan parcel milenium. Dan saya adalah pengunjung pertama yang sangat beruntung. Singkat cerita, ruang toko jadi semakin heboh dan juga gempita. Email masuk dan isinya adalah bahwa saya telah menangkan induction cooker yang menurut katalog mereka tertera berharga $1.400 US dollar. Nah, tentu saja ya ibu ini merasa senang. Suasana jadi semakin bising dan teriakan-teriakan para penjaga toko sampai dia, maksudnya di Sri ini dan suaminya pusing mendengarnya. Di samping induction cooker, menurut penjaga dia juga berhak mendapatkan uang atas voucher Rp500.000. Lalu bertanya apakah saya memiliki kartu bertandakan Master dan Visa. Jadi konsepnya itu, jika iya maka berhak atas hadiah-hadiah lainnya lagi berkat kerjasama mereka dengan Visa dan Mastercard. Ujung-ujungnya dia memenangkan hadiah dan berikut induction cooker yang harganya kisaran 1.400 lebih, multi cooker dari Mastercard 2,5 juta dan sendok garpu dari Visa 1,5 juta. Namun untuk memperoleh semua itu, ya, Ibu Sri ini mesti membeli salah satu produk
mereka yang harganya sekitar 800.000 ribuan yang paling murah. Jadi konsepnya seperti itu, mereka diiming-iming hadiah, namun untuk mendapatkan hadiah itu, mereka harus membeli salah satu barang yang tentunya harga dari barang tersebut cukup lumayan mahal juga, karena di sini dikatakan bahwa ada 800.000 US dollar. Nah, tentunya hal itu ya trik marketingnya ini kan. Nah, namun setelah dipotong voucher 5.000 ditambah diskon ini, itu total harga air purifier harus saya tebus dengan uang senilai 7.900.000-an yang langsung digeser transaksi pembayaran melalui kartu Citibank saya. Jadi pada saat itu memang konsepnya seperti itu. Jadi mereka memegang ATM itu, kemudian dia digesek, ya, digesek melalui kartu Citibank. Entah mengapa. Katanya dia merasa sangat senang dan menjadi sangat tidak rasional saat itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa sebenarnya di dalam hal ini sebenarnya mereka bisa saja menggunakan sistem hipnotis karena orang pada saat itu merasa senang gitu mendapatkan hadiah tersebut. Mereka mengambil gambar, kemudian menggunakan kamera handphone dan minta jangan bilang pada siapa bahwa semua itu adalah hadiah. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa saya mesti bilang ke orang lain bahwa saya membeli semua barang-barang tersebut. Nah, ini adalah salah satu. Sementara iHome harga yang harus dibayar langsung. Dan ternyata modus operandi yang sama persis sudah dilakukan dalam kegiatan pemasaran produk yang sama-sama, di mana pengaduan yang saya baca di media konsumen bahkan ada korban yang lokasinya sama, yaitu ETC Permata Hijau. Namun dengan tokoh, ingat iHome dan ProNext ada pastinya perusahaan besar. Mau ojek dan kemudian dipilih toko yang rusak kotaknya.